Selamat sore saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah perencanaan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Di dalam perencanaan pembangunan ada beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan. Di sini yang secara umum ada 6 unsur pokok, diantaranya adanya kebijaksanaan dasar dan atau strategi. Strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula di sini disebut dengan tujuan pembangunan itu ke arah mana, prioritas pembangunannya itu di mana, pada sektor apa, dan pada unsur ini perlu juga ditetapkan adanya tujuan-tujuan daripada rencana. Yang selanjutnya adalah adanya kerangka rencana. Nah, di dalam kerangka rencana yang menunjukkan variabel-variabel dalam pembangunan dan implementasinya. Selanjutnya ada perkiraan sumber-sumber pembangunan. Di sini sumber-sumber pembangunan terutama yang dititik beratkan adalah masalah pembiayaan. Dari mana sebenarnya sumber pembiayaan yang akan diperoleh guna melanjutkan suatu pembangunan. Selanjutnya adalah adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Dan selanjutnya adanya program investasi. Nah, di dalam program investasi ini yang dilakukan secara sektoral bisa kita lihat seperti pertanian, industri, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adanya administrasi pembangunan, di mana administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, itulah 6 unsur pokok secara umum di dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Nah, di dalam perencanaan pembangunan daerah itu ada beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi umum daerah. Kondisi umum daerah ini, penyusunan setiap perencanaan pembangunan daerah selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum dan dari negara ataupun daerah. Nah, analisis tentang kondisi umum tersebut meliputi geografi, tentunya letak geografis daerah itu seperti apa, sumber daya alam yang terkandung di dalam daerah itu bagaimana, agama dan budaya, daerah, penduduk yang tinggal di daerah itu seperti apa, dan SDM, sumber daya manusianya apakah sudah memadai, potensi ekonomi daerah apakah berpotensi, pembangunan yang kita akan lakukan itu apakah memiliki potensi, hukum dan pemerintah, dan apakah ada hukum dan pemerintahan yang diatur di dalam kondisi umum tersebut. Nah, di samping itu, analisis kondisi umum daerah ini sangat penting, karena adanya analisis ini kita dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada daerah tersebut, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan utama untuk menyusun rencana ke depan. Secara realistis, salah satu sistem analisis yang dapat dilakukan untuk menilai kondisi umum suatu daerah adalah dengan jalan membahas perkembangan indikator pembangunan yang terdapat di daerah tersebut untuk periode 5-10 tahun yang sudah lalu, atau digunakan pula sistem
analisis SWOT, strengths, kekuatannya seperti apa, weakness, kelemahannya, opportunities, peluangnya, threat, ancaman, nah atau teknik evaluasi diri dalam bahasa Inggris sering disebut dengan self evaluation. Nah itulah evaluation. Nah itulah apa yang bisa digambarkan dalam kondisi umum dalam suatu daerah. Nah, selanjutnya adalah visi misi pembangunan daerah. Di dalam visi misi pembangunan daerah ini, yang baik sebaiknya dijaring secara intensif dari aspirasi keinginan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting agar visi dan misi benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat umum. Nah, artinya di saat membangun itu apa yang diinginkan oleh masyarakat secara umum itulah yang digambarkan di dalam visi dan misi pembangunan daerah. Di sini ada perbedaan antara visi nasional dan daerah dan visi kepala negara dan daerah. Nah, visi nasional dan daerah. Visi dari seluruh masyarakat pada negara daerah bersangkutan. Visi tersebut dirumuskan untuk jangka waktu 20 tahun dan ditetapkan secara formal oleh DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerah sebagai wakil rakyat. Sedangkan visi kepala negara atau daerah ditawarkan langsung oleh calon kepala negara pada waktu pemilihan presiden atau pilpres dan calon kepala daerah pada waktu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Visi misi pembangunan daerah di mana visi kondisi objektif yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diwujudkan di masa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu. Misi menetapkan cara dan upaya umum atau bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Visi dan misi merupakan gambaran keinginan dan harapan masyarakat sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Nah, itulah visi dan misi daripada pembangunan daerah. Selanjutnya adalah sasaran dan target pembangunan. Nah, di dalam sasaran dan target pembangunan ini pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran yang lebih konkret, yang spesifik dalam bentuk kualitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Nah, itulah sasaran dan target pembangunan. Selanjutnya adalah strategi pembangunan daerah. Nah, di dalam strategi pembangunan daerah itu cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Penetapan strategi yang tepat untuk suatu negara dan daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi, potensi yang dimiliki, dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh suatu negara atau daerah tersebut. Nah, di dalam pembangunan daerah ini, strategi pembangunan bisa juga strategi klasik, strategi evaluasi, strategi proses, strategi penyeluruh dan parsial, strategi fokus dan strategi campuran. Nah, itulah jenis daripada strategi pembangunan. Strategi menyeluruh dan strategi parsial. Artinya, strategi yang menyeluruh berkaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
tabungan dan investasi, sedangkan strategi parsial berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran, pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Nah, itu disebut dengan strategi parsial. Strategi fokus dan strategi campuran. Nah, di dalam strategi ini, strategi pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor-sektor potensial. Dikembangkan pada kawasan yang memiliki faktor penumbuh atau growing factor. Nah, itulah mengenai strategi pembangunan daerah. Selanjutnya adalah kebijaksanaan pembangunan daerah. Kebijaksanaan pada dasarnya adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan elit politik untuk mencapai suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada perencanaan. Nah, di dalam kebijakan pembangunan daerah merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau elit politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong dan mendukung pencapaiannya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan semula dalam perencanaan. Nah, setelah pelaksanaan kebijakan yang diambil, pemerintah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka diperlukan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu prioritas pembangunan daerah. Nah, berarti menjadi pusat perhatian dan tekanan utama dalam visi pembangunan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan terhadap batas baik dari segi dana, tenaga kerja, sumber daya alam dan yang lainnya. Namun dengan artinya prioritas tidak berarti membuat aspek di luar prioritas menjadi tidak penting. Prioritas pembangunan didasarkan beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan di dalam prioritas pembangunan, yaitu program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya berhubungan erat dengan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan sehingga visi dan misi tersebut menjadi lebih terjamin sesuai dengan janji yang diberikan pada masyarakat dalam pilkada. Nah, itu program di sektor yang diprioritaskan sebaiknya mencakup sebagian besar dari kehidupan sosial ekonomi pada negara atau daerah bersangkutan, seperti kita bisa lihat sektor pertanian, sumber daya manusia, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, sektor industri, bagaimana meningkatkan industri yang tentunya akan melibatkan banyak orang, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kegiatan di sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan mempunyai keuntungan konkret sehingga dapat diharapkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada negara atau daerah bersangkutan. Program dan kegiatan tersebut dapat mendukung dan bersinergi dengan kegiatan lainnya sehingga proses pembangunan secara keseluruhan akan menjadi lebih maju dan berkembang. Program dan kegiatan yang diprioritaskan harusnya layak dalam arti manfaatnya yang diberikan adalah lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Program-program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan sehingga pembangunan tidak mendapatkan reaksi dari masyarakat setempat. Nah, itulah prioritas daripada pembangunan daerah.
Pemilihan prioritas pembangunan. Nah, dalam pembangunan itu juga prioritas pembangunan itu perlu adanya pemilihan di sektor mana saja. Pemilihan prioritas pembangunan itu dilakukan secara hati-hati agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, pemilihan prioritas didasarkan pada, di sini ada berhubungan erat dengan visi dan misi seperti yang sudah diucapkan tadi di depan, visi dan misi pembangunan sebelumnya. Terus meningkatkan sosial ekonomi merupakan sektor unggulan, mendukung dan bersinergi dengan kegiatan lainnya, manfaat lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan, dan mencakup kehidupan sosial ekonomi. Itulah pemilihan prioritas pembangunan. Selanjutnya, program dan kegiatan pembangunan daerah. Pada dasarnya merupakan jabaran konkret dari strategi kebijakan yang mempunyai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan baik nasional maupun daerah. Program tersebut dapat berbentuk pembangunan fisik berupa pembuatan jalan, jembatan, kantor dan lain-lain, sedangkan non-fisik di sini bisa berupa penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan kepada warga masyarakat, dan pembinaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah beberapa jenis program yang berbentuk pembangunan fisik. Tadi sudah dijelaskan berupa jalan, pembangunan jalan, jembatan, kantor. Sedangkan di non-fisik yaitu baik berupa penyuluhan, pelatihan, pembinaan masyarakat, diklat, dan yang lainnya. Tentunya di sini bukanlah pembangunan yang berupa fisik, tapi di sini program berupa non-fisik. Dan selanjutnya adalah program indikator kinerja. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah diamanatkan untuk menggunakan sistem anggaran kinerja atau perform budgeting. Di sini ada 5 unsur indikator kinerja. Yang pertama yaitu adalah masukan atau input. Digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana atau terhadap tenaga kerja. Inilah disebut dengan masukan atau input. Indikator yang kedua yaitu keluaran atau output, adanya produk langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan. Nah, bagaimana produk langsung dari pelaksanaan kegiatan itu, program dan kegiatan itu dilaksanakan? Dan yang ketiga adalah hasil atau outcome. Nah, di sini tingkat penggunaan dari keluaran oleh masyarakat sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembangunan. Dan yang keempat adalah manfaat atau benefit. Kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap proses pembangunan. Nah, bagaimana manfaat atau benefit daripada proses pembangunan itu? Apakah memiliki manfaat bagi masyarakat atau tidak? Ini perlu juga diperhatikan yang menjadi 5 unsur daripada indikator kinerja. Dan yang terakhir adalah dampak atau impact, yaitu pengaruh yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pembangunan. Dampak, bagaimana dampak daripada program pembangunan itu? Apakah memiliki dampak yang baik atau sebaliknya memiliki dampak yang kurang baik? Nah, itulah mata kuliah kita hari ini. Pembahasan kita mengenai unsur
unsur pokok perencanaan pembangunan. Sampai jumpa kembali pada subtema selanjutnya dan selamat sore.